Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasna ya hayya qayyumu idza syi'ta sahla. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh, wa nakhusu bi tikni murabbi ruhina Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun LC. Mudah-mudahan beliau sehat selalu dan senantiasa mendidik kita, membersamai kita. Dan yang kedua kalinya kepada Bapak Bupati, terima kasih atas kehadirannya beserta para jajaran pengurus, pembina dan pengawas yayasan serta para jajaran rektorat serta para teman-teman sekalian mahasiswa baru, baik dari Magister Pendidikan Agama Islam sekaligus Magister Manajemen yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini sangat berbahagia sekali karena ini adalah momentum yang langka sekali. Karena pada forum kali ini ulama, umaro dan para akademisi berkumpul. Tepuk tangan untuk kita semua. Mudah-mudahan keberkahan selalu meliputi kita semua, para pengurus yayasan, rektorat, para dekanat, dosen-dosen, beserta para teman-teman sekalian mahasiswa baru. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka untuk belajar bersama terkait masa depan pendidikan Islam di era revolusi digital, perspektif manajemen kelembagaan dan manajemen kepemimpinan akan kita hadirkan bersama-sama. Di depan jenengan semua ini sudah ada narasumber yang nanti akan kita minta berkahnya, karena yang pertama dan paling utama kita mengundang Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun untuk agar kita semua kecipratan barokahnya. Ya, kealiman beliau, kemudian nasab mulia beliau mudah-mudahan merembet kepada keluarga dan anak cucu kita. Pada era revolusi industri, terutama pada perkembangan media sosial, kita diselamatkan setidaknya oleh dua ulama. Satu, Kiai Haji Mustafa Bisri, dan kedua beliaunya Gus Ghafur Maimun, karena beliau sangat aktif di media sosial, terutama di Facebook. Kalau beliaunya sudah update status, yang nge-like ribuan, yang komen ratusan. Jenengan kalau update status yang nge-like berapa? Satu, itu pun jenengan sendiri. Ya. Nah, ini adalah salah satu transformasi digital, bahwa pendidikan Islam ternyata juga bisa diaplikasikan melalui ruang-ruang media sosial. Kalau media sosial jenengan kan biasanya kayak dodolan hijab, skincare, ngoten toh? Ready kakak? Oh, no. Ada diskon, apalagi tanggal tua, ngoten nggih. Nah, pada kesempatan kali ini akan kita dengarkan bersama. Kita tidak panjang lebar, mumpung beliaunya kersorawo di sini, kita manfaatkan betul waktu beliau untuk menyampaikan terkait masa depan pendidikan Islam dalam perspektif manajemen. Kepada Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat para tokoh dan pimpinan di Kabupaten Lamongan dan juga di Universitas Islam Lamongan. Ini saya merasa terhormat sekali bisa hadir di ruangan yang mulia ini. Yang terhormat Bapak Dr. Yuhronur, Bapak Bupati Lamongan. Ini alhamdulillah ini ketemu kembali dengan beliau.
para pimpinan di Unislah, ini ada tadi Pak Dr. Bambang Eko Mulyono yang luar biasa, putra-putranya tadi cerita tentang putra-putranya, saya membayangkan ini pasti pendidikan yang sangat luar biasa. Salah satu putranya diterima di kedokteran di Universitas Pertahanan di Bandung, ini luar biasa. Juga para pimpinan di Pasca Sarjana, ini tadi ketemu ini Pak Zulkifli yang saya hormati, PLT, Wakil Rektor tapi sekaligus PLT di Pasca Sarjana ya. Ya kemarin ke rumah ini Mas Eko, juga Mas Dwi, Mas Eko ini. Eka Wahyudi, ya benar ya, terlalu Jawa ini ya, jadinya agak alhamdulillah juga ketemu dengan beliau ini, para pimpinan di yayasan, ada Pak Kiai Malkan, ini terima kasih sekali sudah ketemu dengan beliau, Pak Agus Salim, dan juga Pak Najib ya, yang saya hormati, para pimpinan ya semuanya. Ini alhamdulillah saya datang dengan istri ini. Dikawal katanya. Mohon izin. Senang sekali bisa ngobrol tadi dengan Pak Bambang ya. Saya membaca judul ini juga senang karena ada banyak hal yang bisa kita petik ya. Misalnya kalau kita membaca masa depan gitu ya. Salah satu institusi lembaga yang harus berpikir masa depan itu ya pendidikan. Enggak ada pendidikan kok berpikir masa lalu itu ya. Ya agak repot. Pendidikan kok masa lalu itu. Pendidikan ya masa depan namanya. Makanya kalau judulnya sudah masa depan ya ini. Ukurannya itu seringkali tidak berhasil pada hari ini tetapi berhasil di masa depan. Masa lalu itu sudah hilang ya. Tidak dalam semuanya tetapi sudah lewat. Salah satu lembaga tadi saya sampaikan yang berpikir masa depan itu adalah pendidikan. Dulu sudah diingatkan oleh Sayyidina Ali, alimu auladakum fa innahum saya'ishuna fi zamanin ghairi zamanikum. Ajari anakmu tentang ilmu-ilmu, mereka akan hidup di era yang bukan era kamu. Itu diingatkan betul oleh Sayyidina Ali dulu ketika ngajari murid-muridnya itu. Dulu kalau ngaji sama Kanjeng Nabi itu, kalau ngajari sholat itu, Kanjeng Nabi gini caranya ngajarinnya sholat itu. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Kamu kepengen sholat, udahlah, kamu nggak usah banyak teori. Kamu lihat saya aja sholat, kamu akan pintar sholat. Tapi Sayyidina Ali itu sudah mulai berubah. Beliau mengatakan tadi itu, ajari anakmu karena mereka akan hidup di zaman yang bukan zaman kita. Maka ketika berikutnya itu sholat tidak lagi cara ngajarinya tidak lagi seperti Kanjeng Nabi. Sudah diteorikan oleh Imam Syafi'i sehingga kalau cara ngajarnya itu rukune sholat ono piro. Itu enggak ada dulu zaman Kanjeng Nabi itu cara ngajari enggak gitu. Sunate ono piro. Suwe-suwe kunut itu wajib apa ora. Lama-lama itu begitu. Karena masanya sudah lewat. Cara belajarnya juga. Nah, dulu itu yang siap itu menatap masa depan itu bukan orang Arab, tetapi generasi-generasi non Arab. Karena itu ulama-ulama berikutnya itu banyak yang tidak Arab. Kenapa? Karena yang paling siap menatap masa depan itu adalah orang-orang seperti Sibawayh, orang-orang seperti Abu Hanifah. Itu semuanya itu orang-orang yang bukan Arab itu. Kenapa? Karena mereka yang siap melihat masa depan. Gitu. Maka kalau hari ini kita bicara masa depan itu ya memang ini. Ya. Nah, kemudian ini juga ada kalimat pendidikan. Nah, pendidikan itu soal manusia. Nggak ada yang namanya pendidikan nggak manusia, itu nggak ada. Yang namanya pendidikan itu mesti manusia. Hari ini kita mengajari lomba-lomba terbang, itu dia nggak akan bisa mengajari anaknya terbang. Kita mengajari bio itu ya,
untuk bicara, dia nggak akan bisa mengajari anaknya untuk bicara. Jadi kalau yang namanya pendidikan itu mesti manusia. Bahkan yang paling top di alam raya itu malaikat. Itu nggak ada yang bicara pendidikan sekolah untuk malaikat, itu nggak ada itu. Mereka diciptakan ya sudah jadi begitu. Nah, manusia itu punya bibit yang luar biasa. Kamu ajak apa saja bisa. Itu manusia punya bibit. Kamu ajak hidup di abad berapa sekarang ini? Abad 14 Hijriah atau abad 15 itu juga bisa. Tapi kamu ajak hidup di abad 1 Hijriah itu juga bisa. Maka kalau kita lihat orang manusia jalan di jalan raya kok bentuknya itu kok kayak manusia abad ke-1, itu pasti pendidikannya, sekolahnya itu sekolah yang orientasinya abad ke-1. Itu manusia itu. Dan manusia itu hebatnya itu, dia bisa itu. Maka seringkali disampaikan yang namanya pendidikan itu bukan menciptakan, tapi merekayasa agar apa yang ada dalam dirinya itu tumbuh. Sekarang yang akan kita tumbuhkan apanya? Itu pendidikan. Nah, kalau yang akan kita tumbuhkan itu masa lalu, ya nanti jadi pulang ya masa lalu. Boleh jadi dia di sekolah nomor 1, tapi karena yang dididik itu adalah tentang masa lalu, itu pulang-pulang itu ya jadi masa lalu. Sulit untuk jadi apa-apa, paling-paling itu jangan-jangan hanya bisa apa ya, yang kira-kira orientasinya masa lalu itu. Dia akan bingung menghadapi masa yang akan datang. Nah, salah satu orang yang kebingungan karena tidak bisa berorientasi masa kini saja susah apa pikir masa lalu itu, misalnya orang-orang pulang tiba-tiba berpikir tentang khilafah, itu pasti pendidikannya itu orientasinya masa lalu itu. Pasti itu mungkin. Nah, saya akan baca kalimat-kalimat ini. Lalu ada kalimat Islam. Islam itu tadi alhamdulillah didawu-dawi sama Pak Rektor, banyak bercerita tentang masa lalu. Tentang masa lalu. Nabi Adam turun ke bumi, diceritakan masa lalu. Masa lalu itu di surga. Itu Islam. Maka orang kalau bicara Islam itu biasanya orientasinya masa lalu. Nabi Muhammad begitu turun, bilangnya apa? Saya diperintahkan untuk mengikuti agamanya Ibrahim. Masa lalu. Itu agama itu. Nah, saya tidak tahu, kadang-kadang saya masuk kampus itu masa lalunya itu hilang. Ada itu di Jogja itu, di UIN itu, masjid itu namanya apa? Laboratorium Agama. Oh, itu saking masa depannya itu. Saking masa depan, sampai masjid itu namanya Laboratorium Agama. Itu. Maka rasanya masuk masjid itu suasananya diskusi, suasananya ini, suasana. Tapi suasana untuk duha itu rasanya, duhanya itu sambil diskusi sama malaikat itu. Padahal Islam itu banyak bercerita tentang masa lalu. Kembali kepada masa lalu. Nah, betapa repotnya judul ini itu. Kenapa? Karena ada yang cerita tentang masa depan tetapi ada kalimat Islamnya. Makanya saya tadi senang diceritain ini. Kampus ini meski kayaknya masa depan, tapi 3 minggu sekali itu masa lalu, malah kipan. Nah, ini. Itu masa lalu. Saya sekolah di Al-Azhar ya. Di Al-Azhar itu kalau kampusnya itu pimpinan tertingginya rektor. Kalau sudah jadi rektor itu enggak kopiahan, pakai dasi, pakai jas. Nah, itu karena dia diproyeksikan untuk masa depan. Gitu. Tapi di atas rektor itu ada namanya Syekhul Azhar, Grand Syekh Al-Azhar. Itu kalau sudah jadi, itu pakaiannya itu masa lalu.
pakai kopiah, pakai ini, kemanapun saya diundang kapanpun saya tidak akan melepaskan baju ini. Pernah diminta oleh orang Indonesia karena datang ke Indonesia dipakai pakai kopiah. Mohon maaf, saya ini Syekhul Azhar. Masa lalu saya itu ada di sini, ada di sini, ada di sini. Saya nggak akan mengganti kopiah saya bahkan dengan kopiah Indonesia. Itu kata beliau. Kalau sudah Syekhul Azhar, ini yang ada sekolah yang di sini ini yang pernah sekolah di Al-Azhar itu, kalau sudah Syekhul Azhar itu dia membawa spiritualitas. Orang salaman dengan dia itu salaman dengan tokoh spiritualitas sebelum salaman dengan ini. Kalau di sini kira-kira sama Pak Malkan lah, nah, gitu ya. Tokoh spiritualitas. Nah itu bicara tentang masa lalu. Ada tempatnya sendiri-sendiri. Tapi bahwa pendidikan orientasi utamanya adalah masa depan, itu harus. Nah, masa depan yang apa yang akan kita hadapi? Kita bisa lihat di dalam judul ini, yaitu era revolusi digital. Itu luar biasa. Anak-anak kita kalau nggak mengenal ini, itu sama dengan orang masa lalu hidup di masa depan. Bayangkan Basul Masail tidak mengenal digital itu. Basul Masail itu membawa satu karton kitab, yang lainnya cukup membawa iPad. Pertanyaannya juga sama. Orang kalau tidak paham masa depan, itu pertanyaannya pasti dia bingung. Masuk bank itu gimana? Ini kok nggak ada ya di masa lalu ini ya. Apalagi kalau gaya hidupnya itu gaya hidup zaman Kanjeng Nabi di list. Nabi itu pernah A sampai Z. Pokoknya kalau nggak ada A sampai Z itu pasti bid'ah. Wah ini overdosis ini masa lalu yang overdosis. Berpikir tentang Pancasila, tentang bagaimana bernegara. Sistem yang seperti ini itu tidak ada di masa lalu. Makanya sering disampaikan begini. Ibnu Rushd dalam kitabnya itu Bidayatul Mujtahid ya, itu bilang begini. Dan saya terkesan sekali dan itu sering saya pakai gitu, untuk minimal untuk pribadi untuk apa? Bahwa pendidikan itu jangan sampai menciptakan penjual sepatu. Ya, pendidikan itu jangan sampai menciptakan penjual sepatu. Karena penjual sepatu itu hanya punya seri nomor. Penjual sepatu itu hanya punya nomor sepatu 38. Perempuan paling kecil berapa? 36. Kalau laki-laki, kalau Indonesia itu paling banter ya 45, 43. Kaki saya 43. Kalau ini paling besar berarti di sini ini paling besar kaki saya ini. Nah, kalau penjual sepatu itu dia memang punya banyak nomor, sehingga kalau ada orang datang-datang itu ya kemungkinan ada nomornya itu ya. Tapi begitu ada orang datang dia tidak punya nomornya, dia pasti nggak bisa apa-apa. Dan itu kalau overdosis masa lalunya itu yang disalahkan kakinya. Ada kaki bid'ah begini kok kamu bawa kemari. Kenapa? Karena sistem pendidikannya hanya melahirkan penjual sepatu. Itu kata Ibnu Rushd, bukan saya, itu sudah disampaikan. Nah, kata Ibnu Rushd, pendidikan itu harusnya menciptakan pencipta sepatu. Pencipta sepatu. Sehingga sepatu kaki bentuknya seperti apa, dia bisa bikin. Bisa. Tiba-tiba perempuan kakinya 32. Oh enggak masalah, karena saya punya caranya membuat sepatu yang 32. 34/4 bisa. Problem-problem digital yang akan datang itu semakin rumit. Hubungan antara muslim dengan non muslim,
penjual dengan pembeli. Problem-problem digital ini anak-anak kita itu, nah itu hanya akan diselesaikan kalau pendidikan itu tidak melahirkan penjual sepatu tetapi pencipta sepatu. Nah itu orientasinya itu. Nah. Karena itu kita itu ya perlu macam-macam ya. Ada manajemen pendidikan ya. Manajemennya itu ya saya harap itu ya orientasinya tetap bergaya masa depan, tetapi jangan melupakan masa depan. Yang sering disampaikan oleh ulama-ulama kita itu, pakar-pakar kita itu, pendidikan kita sekarang ini orientasinya orientasi karakter. Karakter itu bagaimanapun hanya bisa terbentuk dengan baik itu dengan menggunakan gaya-gaya masa lalu. Itu karakter. Karakter itu tidak bisa kamu jangan bohong langsung jadi enggak bohong, itu enggak bisa. Metode-metode masa lalu yang tadi saya sampaikan seperti Syekhul Azhar itu kalau datang menggunakan pakaian ini ya. 1-2 orang di kelas dengan karakter syekh itu akan berdampak lebih dahsyat daripada sekian kali penyampaian materi tentang moral. Itu bisa digambarkan begini. Umi Hani, ini soal karakter ya. Karena komponen kita itu kan kalau dalam pendidikan untuk menjembatani antara kepentingan masa lalu dengan kepentingan masa depannya, bangunan apapun, manajemen dan isinya apa itu ya, saya kira kok ada yang masa lalu dan ada yang masa depan ya. Ada bangunan-bangunan yang harus disesuaikan dengan masa lalu. Makanya seringkali kalau kita pergi umroh itu kita itu dikritik. Kenapa ya bangunan masa lalu itu banyak yang hilang di Mekah itu. Hotelnya ya alhamdulillah kalau saya umroh atau haji itu nggak pernah yang di situ ya, agak jauh-jauh lah. Memang kelas-kelas jauh ini. Kemarin sama Pak Bupati ini saya ketemu waktu haji. Karena kemarin saya haji, alhamdulillah beliau bisa menemukan tempat saya menginap yang lumayan jauh. Karena kayaknya kalau Bupati ini agak dekat ini. Ya. Gambarannya itu seperti ini. Ini soal karakter ya. Saat Nabi itu kabundut, ini saat Nabi Muhammad itu kabundut, Abu Bakar itu mendatangi Umar, ayo ke rumahnya Ummi Hani. Ummi Hani itu ibunya Kanjeng Nabi, yang enggak ibu, tapi pengasuhnya Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi itu perjalanan dari Madinah menuju ke Mekah, umurnya 6 tahun, dibawa oleh ibunya ke Madinah lalu pulang, di tengah jalan ibunya wafat, Kanjeng Nabi umurnya 6 tahun, yang membawa pulang Kanjeng Nabi dari pertengahan jalan menuju ke Mekah itu Ummu Hani. Jadi beliau pengasuhnya. Makanya beliau sangat akrab dengan Kanjeng Nabi. Dan Nabi sangat menghormati Ummi Hani. Nah, ketika Kanjeng Nabi itu wafat, Abu Bakar itu nyamperin Umar, ayo sowan ke Ummu Hani, karena Nabi biasanya juga sowan ke Ummi Hani. Nah, setelah sowan itu Ummi Hani itu nangis. Nah, ketika nangis itu Abu Bakar mencoba untuk nenangin siapa? Ummi Hani. Ummi Hani nggak usah nangis. Nabi itu di sana sudah enak, sudah ini ya. Tapi jawabannya Ummi Hani itu menurut kacamata modern itu sangat-sangat penting. Jawabannya Ummi Hani itu begini. Saya nangis bukan karena itu Abu Bakar. Saya nangis itu karena setelah Nabi wafat itu Jibril tidak pernah lagi turun ke bumi. Hubungan antara langit dengan bumi itu menjadi agak
senggang karena Nabi wafat sehingga Jibril tidak pernah lagi turun ke bumi. Gitu. Nah, apa yang disampaikan oleh Ummi Hani ini itu betapa menunjukkan bahwa pendidikan karakter itu tidak bisa hanya ditangani dengan gaya-gaya modern. Nabi Muhammad itu datang saja tanpa bicara apa-apa, itu sudah nyedot orang-orang menjadi orang soleh. Itu kenapa ketika tahun 1962 Al-Azhar itu jadi universitas, itu baru saja 1962 kalau nggak salah, itu tidak boleh mengganggu kedudukan Syekhul Azhar. Syekhul Azhar itu tidak boleh dimodernkan karena dia adalah representasi spiritual. Representasi spiritualnya itu ada di Syekhul Azhar. Itu pendidikan karakter. Makanya saya ini kadung terbiasa sarungan, jadi saya tadi itu agak khawatir salah kostum. Wah, depannya kok celana semua, saya kok pakai sarung, jangan saya ini salah kostum ini. Karena saya kalau di pondok itu ya selain ketua sekolah tinggi itu pengasuh, jadi saya itu bingung ini. Ini saya ini pengasuh apa ketua? Kalau ketua itu seharusnya celana, tapi kalau pakai pengasuh itu seharusnya pakai sarung. Tapi saya melihat sekeliling saya kalau di kampus itu dosen-dosen yang lain sudah pakai celana, ya sudahlah saya tak bagian pakaian sarung biar ada masa lalunya. Biar ada masa lalunya. Itu pendidikan karakter itu. Nah, pendidikan Islam itu kadang-kadang itu berat sebelah. Kenapa? Karena yang namanya karakter itu kan mestinya ada dua. Ada karakter yang sifatnya itu adalah moral, akhlak. Tapi juga ada karakter itu yang sifatnya adalah bagaimana meraih kesuksesan. Meraih kesuksesan itu porsi manakib itu paling hanya berapa? Porsi kesuksesan hidup di dunia. Tapi perlu ada porsi manakib. Maksudnya moral-moral itu kan seperti religius, itu jelas, itu urusannya masa lalu itu. Tapi kerja yang tangguh, kemudian ulet, berpikir tentang masa depan. Ini. Nah, seringkali kita ini kalau sudah menjadi orang modern itu kadang-kadang lupa masa lalu. Tapi kalau sudah masuk pendidikan orientasinya masa lalu itu mencari masa depannya itu kadang-kadang kesulitan. Ini masa depannya di mana ya ini ya? Ini. Ngaji Fathul Qorib, pinter di pondok. Itu belum tentu dia pintar ketika berada di masyarakat. Kita harus jujur itu. Harus jujur itu. Nilainya 100 ketika berada di pondok pesantren karena nilainya memang baik-baik. Tapi jika orientasinya tidak diisi dengan masa depan, itu dia pulang tetap akan bingung. Pertanyaannya itu berbeda. Muamalah yang ada di dalam Fathul Qorib dengan muamalah yang ada di dunia sekarang itu sangat berbeda. Kaum perempuannya, kaum perempuannya. Saya dulu pernah jalan-jalan dengan kawan-kawan karena dulu saya suka kepingin belajar jadi imam gitu kan, sehingga pernah jadi imam di sejumlah tempat. Ya, ngimami, terus ngopeni masjid, ngopeni apa gitu, saya senang dulu itu, ngopeni masjid di luar negeri gitu, kadang-kadang saya senang rasanya itu, kepengen ini. Itu ada kebijakan yang saya ketahui itu, yang saya tahu ada kabar di sana itu, kebijakan dari Saudi itu, ya, kebijakan dari Saudi itu, kalau perempuan itu belajar di luar negeri, itu harus disertai dengan mahram.
Saya nggak tahu yang seperti ini itu kira-kira orientasi masa lalu apa orientasi masa depan ya. Kalau dulu itu kan kemana-mana perempuan itu kan pasti pakai mahram ya. Tapi kalau nggak kebayang kalau ibu-ibu di sini itu setiap kali masuk Unisla harus disertai dengan suaminya ya. Suaminya jadi tukang ojek aja lah. Ya. Itu betapa repotnya itu. Ya, akibatnya, nah ini akibatnya. Dan ini seringkali kita itu kalau orientasinya itu banyak terhadap kehidupan di masa lalu, itu kita akan kalah di masa depan. Akibatnya apa? Mencari perempuan yang jadi dokter kandungan itu betapa repotnya. Saya nggak tahu di Lamongan ini sudah ada apa belum ada itu. Alhamdulillah. Kalau ada itu saya pikir itu pasti baru-baru itu mungkin ya. Baru itu mungkin. Saya dulu dengan istri saya ini kalau pas lagi ngandung itu mesti mikir ini nanti dokternya siapa ya. Saya sebagai suami ya agak miring-miring gimana gitu. Perasaan saya kalau yang nangani itu dokter laki-laki. Nah kalau dokter lakinya baik-baik sih nggak apa-apa. Nah kalau dokternya apalagi kalau di era medsos ini lalu punya pasien ini, waduh ini habis diapakan pasiennya ini. Ini bisa ini. Jadi saya pikir Masya Allah ya. Nah kebijakan-kebijakan saya juga dapat cerita dari Pak Rektor ini. Putrinya itu kuliah di mana di Bandung. Itu hanya boleh pegang HP 1 minggu berapa jam Pak? 1/4 jam. 1 minggu hanya 1/4 jam. 1 minggu hanya boleh menggunakan HP 1/4 jam. Bayangkan itu. Tapi ada fasilitas wifi, saya tanya tadi. Terus kalau nyari data-data apa? Ada wifi-nya. Oke lah kalau begitu nggak masalah. Ada orientasi masa depannya masih tergantikan oleh wifi. Itu. Betapa rumitnya. Tapi kalau anak-anak itu dibiarkan itu biasanya karena era digital, revolusi digital itu manusia tanpa batas. Antara anak kecil dengan orang dewasa itu enggak ada batasnya. Dulu itu kalau orang gede bicara, anak kecil disingkirkan. Sekarang itu orang gede bicara, anak kecil bisa dipersilakan sehingga anak-anak kecil itu masih usianya itu masih mentalnya masih anak-anak tapi nafsunya apanya itu sudah dewasa karena dunia tanpa batas. Era revolusi digital ini tuh menciptakan banyak masalah, banyak sekali masalah, tapi juga hal-hal yang positif itu juga luar biasa. Hal-hal yang positif itu luar biasa. Makanya sering kita diingatkan pendidikan modern itu lebih banyak menciptakan filter ketimbang dinding pemisah. Lebih banyak menciptakan filter itu. Karena bagaimanapun nanti itu ketika dia hidup itu dia tidak lagi dibatasi, tetapi yang membatasi adalah dirinya sendiri. Dari awal sudah dididik untuk menciptakan dinding itu ada dalam diri kita, bukan diciptakan di luar. Ini sangat-sangat penting dalam perspektif pendidikan modern itu. Nggak bisa lagi kita membatasi ini. Informasi apa saja ada sekarang ini. Dan tugas pendidikan, terutama ini tadi mahasiswa-mahasiswa baru ini kita harapkan akan meneliti banyak hal ini. Kita harapkan yang nanti akan berguna untuk kepentingan ini ya. Anak-anak pang itu kalau mau diteliti itu sebetulnya ada masalah apa ya dengan mereka ini. Saya tidak tahu sudah ada penelitian tentang anak-anak pang apa enggak ini ya. Saya juga enggak tahu itu orang tuanya, orientasi hidupnya di ini ya, agamanya apanya ini sangat-sangat bermanfaat kalau yang seperti ini diteliti.
sekolah-sekolah. Judul ini itu bisa menjadi inspirasi untuk meneliti banyak hal. Pulang sekolah itu kira-kira yang diinginkan apa? Jangan-jangan yang diinginkan kembali kepada masa lalu, undur diri dari kehidupan. Undur diri dari kehidupan. Saya pernah itu waktu sekolah di Mesir dulu itu tiba-tiba ada dokter dari Inggris datang ke rumah berdakwah. Wah, ini mulia sekali. Orang dokter meluangkan waktu untuk pergi kemana-mana untuk berdakwah. Saya pikir ini mulia sekali. Tapi yang saya khawatirkan, jangan-jangan dokter ini undur diri dari kedokteran, lalu beralih ingin menjadi orang masa lalu yang hidupnya hanya untuk berdakwah. Itu yang saya khawatirkan. Nah, saya kira menjadi tugas kita bersama itu ya. Jadi kita bicara tentang karakter, bicara tentang literasi, ya, tentang budaya, karena literasi itu juga pasti menyangkut banyak hal. Ya, orang yang sukses itu pasti juga terbuka secara wawasan. Literasinya itu juga pasti baik untuk yang sekarang ini. Kita tidak kepingin anak-anak kita itu buta, minim literasi. Itu. Karena itu sangat-sangat berbahaya. Itu penyakit yang ini luar biasa itu. Kalau menjadi tokoh kemudian tidak baik secara literasi, itu banyak tidak koneknya ketika menyampaikan sesuatu dengan apa yang terjadi di tengah masyarakat. Baik, saya tidak ingin panjang lebar, saya kira saya mohon maaf kalau ternyata sudah panjang lebar, mohon maaf sekali. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan, nanti bisa dilanjutkan dengan masukan-masukan. Saya juga kepingin mendengar, nanti juga ini ada Pak Rektor, Pak Bupati nanti bisa menyampaikan banyak hal kembali. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus yang meriah untuk beliau. Yang penting dan perlu kita garis bawahi sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Ghafur Maimun, bahwa masa depan pendidikan Islam setidaknya harus secara cerdas, bijak, dan proporsional dalam menempatkan mana yang harus orientasi masa lalu dan mana yang harus berorientasi pada masa depan. Untuk itu kuncinya adalah literasi, baik literasi keagamaan, literasi digital, literasi kebudayaan, literasi keuangan, wala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin yang berbahagia, revolusi industri ini memang luar biasa sekali. Dulu sebelum ada revolusi industri, ujian manusia hanya 3, harta, tahta, dan wanita. Karena ada revolusi digital, ditambah 2 lagi, harta, tahta, wanita, kuota, dan kabel data. Tanpa adanya data, bagai taman tak berbunga. Apalagi kemarin Pak Rohim, mana Pak Rohim itu? Wakil Dekan PAI, saya lebih baik ketinggalan istri daripada ketinggalan HP, seperti itu. Karena HP sudah menjadi bagian dari hidup. Oke, pada kesempatan sore hari ini, mumpung ketemu beliau-beliau, saya buka 2 penanya, baik dari Pak Bupati maupun dari Gus Ghafur Maimun, untuk menyampaikan, berstatement, bertanya, atau apapun. Ini momentum langka untuk berbicara langsung kepada 2 narasumber kita. Monggo, angkat tangan. 2 penanya saja, silakan. Ada? Wah, ini paham apa ngantuk ya? Sudah dapat snack ya tadi ya? Oke, 1 dari sana. Ada lagi? Oke, yang berbaju putih. Monggo, silakan langsung maju ke depan untuk menyampaikan yang ingin perlu disampaikan. Silakan. Ini. Oh, di situ saja, nggih, di situ saja. Jenengan ke situ. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Romo Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun LCMA,
yang saya hormati Bapak Bupati, Bapak Yuhronur, dan yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Lamongan. Saya mau bertanya Bapak untuk Romo Yai, di sini di era digital yang sangat-sangat merambah, semua orang pegang HP, semua orang pasti punya paketan, kata Bapak tadi paketan, semua orang punya banyak hal yang itu terkait pada digital dan Facebook, IG, YouTube dan lain sebagainya. Dan di sini juga kita punya banyak hal keuntungan dan hanya punya hal yang bisa madorot kalau dalam bahasa pesantren. Di sini kalau kita dimudahkan, kita bisa cari banyak data ceramah-ceramah agama dari Gus Wahab, Gus Muafik, Mbah Mus dan lain sebagainya dengan sangat-sangat mudah. Itu pun tidak tertutupi bahwa faham yang di lain kita juga lebih dominan merajai di dunia digitalisasi, khilafah dan lain sebagainya. Kemudian ketika itu kita buat hal yang baik, kita belajar agama dari masyayikh kita yang lewat YouTube dan lain sebagainya, Mbah Mus, ya itu bisa mentransfer ilmu lewat YouTube, tapi belum tentu bisa mentransfer adab dari apa yang ada di situ. Kalau di dunia pesantren itu kita dahulukan adab daripada ilmu. Bagaimana kita bisa belajar ilmu tapi tanpa adab? Dan kebanyakan masyarakat kita, Bapak Ibu semua, ini memahami agama itu enak lewat YouTube tanpa dia tahu dari mana, siapa, keterangannya siapa, ditelan mentah-mentah. Dan orang awam seperti ini tuh lebih banyak daripada kita yang berpendidikan, sehingga tidak heran di Indonesia ini banyak orang yang kemudian dipancing isu sara langsung wear dan lain sebagainya, sangat mudah dikondisikan. Lah, ini bagaimana kita menanggapi hal-hal semacam ini? Dikala kita cuma belajar transfer ilmu saja di dunia YouTube dan lain sebagainya tanpa kita belajar adab dari masyayikh kita. Padahal bagian dari agama adalah sanad. Kita belajar langsung dengan masyayikh, kita mengetahui bagaimana beliau bertutur kata, beradab, cara beliau berjalan, menyapa dan lain sebagainya, itu kan sangat luar biasa. Dan itu kita tidak dapatkan di dunia sosmed. Gitu. Sekian dari saya. Mungkin itu saja. Saya sangat berterima kasih bisa bertemu Kiai Haji Abdul Ghafur, karena beliau adalah idola saya, beliau temannya Gus Baha, dan saya tadi itu dapat sedikit cerita ya Pak, dapat info dari Cak Zen, kemudian ada Gus Ghafur, dan setelah itu langsung ke sini gitu. Kalau boleh minta, saya minta tanda tangannya Pak nanti di buku saya, di akhir nanti ya. Terima kasih dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang tadi disampaikan oleh beliau Bapak Abdul Ghafur Maimun, kita banyak mendapatkan ilmu. Jadi karena di sekolah kami adalah sekolah yang boarding school, jadi ada banyak sekali masalah-masalah problem dari anak-anak yang notabene masih usia sangat-sangat muda dan remaja. Jadi rasa keingintahuannya itu sangat tinggi sekali. Yang terjadi di pondok pesantren kita adalah ketika anak itu diperbolehkan untuk memegang gadget, HP maupun laptop, itu mereka over. Ini yang terjadi mungkin di banyak pondok pesantren, karena di pondok pesantren itu sangat sedikit yang memperbolehkan untuk memegang HP, sehingga ketika mereka itu memegang HP itu akan ekstrim. Jadi membuka situs-situs maupun media sosialnya itu sangat ekstrim sekali. Yang ingin kami tanyakan, bagaimana kita sebagai stakeholder baik di pondok pesantren maupun di sekolah
itu untuk membatasi mereka sehingga mereka bisa tidak ekstrim dalam menggunakan media sosial. Yang kedua, bagaimana peranan Islam dalam memperbaiki carut marutnya kehidupan di era revolusi digital ini, dan bagaimana kita bisa membentengi diri kita sendiri agar tidak ikut dalam carut marut di era digital tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami batasi pertanyaan cuma 2 karena beliau juga banyak agenda-agenda yang harus diselesaikan. Pertanyaan terkait madharat media sosial, media online karena problematik. Di satu sisi banyak pelajaran yang dapat kita dapatkan, tapi di sisi lain juga banyak ilmu-ilmu hitam, ilmu merah juga seperti pesulap merah ya. Ada luar biasa yang perlu kita benar-benar pahami. Lalu bagaimana kita menyikapi hal tersebut agar madharat ini tidak kita dapati di media online. Yang kedua terkait problem anak remaja yang memegang smartphone. Di sisi lain kita ingin menuntut masa depan, di sisi lain lagi kita harus menjaga karakter adab agar tidak terpengaruh oleh perilaku negatif di media online. Langsung saja dijawab sekaligus nanti closing statement baik dari Bapak Bupati maupun dari Romo Yai Abdul Ghafur Maimun. Kepada beliau kami persilahkan. Mungkin baik ya, terima kasih ya. Belajar adab ya, itu saya pertama kali mendengar kalimat belajar adab itu dari ibunya Imam Malik. Ibunya Imam Malik itu punya guru namanya Robi'ah. Nah, ketika ibunya itu menyuruh Imam Malik untuk belajar kepada Robi'ah, itu kalimatnya itu ta'allamu min adabihi qabla ilmihi. Itu kalimatnya ibunya Imam Malik kepada Imam Malik ketika Imam Malik mau belajar kepada Robi'ah. Belajarlah adabnya sebelum belajar ilmunya. Antara ilmu dengan adab itu memang 2 hal yang berbeda, dan cara untuk belajarnya itu juga berbeda. Ya. Saya gambarkan itu begini. Menurut cerita ya, Imam Ahmad itu kalau ngaji itu yang ikut halaqah itu ada 5.000 santri. Waktu itu 5.000 itu ya tidak masuk akal. Kenapa ya? Nggak ada mic, nggak ada speaker, ngaji kepada orang 5.000 itu kan ya sekian aja nggak ada mic-nya. Tapi ada yang bicara itu saking keramatnya Imam Ahmad itu sampai mendengar semua. Ya keramat kan biasanya datangnya kan ya sekali dalam setahun. Tapi kalau setiap hari keramat ya namanya lah nggak lagi keramat itu namanya sudah kebiasaan. Nah, menurut cerita itu yang 500 itu ketika ngaji itu membawa buku dan membawa pena. Sementara yang 4.500 itu ya datang saja. Nah, sekarang pertanyaannya, mereka kalau belajar kepada Imam Ahmad itu belajar apanya? Kalau belajar ilmunya itu pasti nggak dapat apa-apa. Kenapa ya? Mungkin tidak dengar. Tapi kalau mereka belajar adabnya, mereka pasti bisa cerita bagaimana Imam Ahmad itu kalau salaman dengan orang, bagaimana Imam Ahmad itu kalau duduk, bagaimana Imam Ahmad menyapa. Itu. Saya kalau di pondok itu misalnya nih, saya itu suka sepedahan. Jadi kalau dari rumah karena agak jauh dari musola ya saya naik sepeda. Semua santri saya itu tahu kalau saya itu sepedahan. Tapi tidak semua santri saya itu tahu ilmu saya. Kenapa ya? Karena ada yang ngaji, kadang ngaji yang ngantuk. Ada, tapi semua tahu tentang bagaimana saya sepedahan. Semua tahu bagaimana misalnya saya menyapa santri saya. Artinya mereka itu belajar adab dari saya, itu kalau saya orang baik gitu ya, belajar adab dari saya, itu lebih dominan daripada mereka belajar kepada saya tentang ilmu saya.
Nah, itu kenapa tadi kita bicara mengenai adab ini. Adab itu tidak bisa ditransfer seperti mentransfer ilmu. Tidak semua itu tahu ilmunya Pak Rektor, tapi semua tahu gayanya Pak Rektor. Itu pasti tahu semua itu. Karena ya ini. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Ummi Hani tadi ketika Kanjeng Nabi wafat. Orang sudah tidak lagi bisa melihat cara belajar dengan cara melihat. Dan itu yang akan melahirkan karakter-karakter itu. Karakter-karakter ini banyak ditumbuhkan dengan cara-cara seperti ini. Daripada melalui pengajaran. Ini. Nah, belajar di YouTube itu boleh apa enggak? Ya kalau belajar YouTube itu ilmunya ya insya Allah kira-kira masih dapat lah. Tapi kalau belajar adabnya itu kesulitan itu. Belajar wong kadang buka YouTube itu sambil di WC ya. Saking dableknya itu. Ini. Di sarang itu dulu itu ya. Itu katanya itu cerita-cerita itu begini. Ada orang itu main keplek. Tahu keplek ya, itu di pasar itu kan, main keplek ya, itu waktu kuno, bukan sekarang, itu fenomena kuno main, dan pakai uang. Lalu ada radio disetel. Kebetulan waktu itu yang paling viral itu adalah Zainuddin MZ. Waktu itu, dai sejuta umat. Itu mau diganti, itu nggak boleh, jangan-jangan, itu enak itu. Jadi sambil main keplek itu mendengarkan, itu bisa terjadi. Tapi yang seperti ini, tatap muka dengan Kanjeng Nabi Muhammad, itu tidak mungkin terjadi. Itu tidak, dan itu yang dikhawatirkan oleh Ummu Hani. Yang hilang dari hilangnya tokoh-tokoh ini itu adalah hilangnya cara terbaik untuk mendidik karakter. Nah, pendidikan kita ini itu perlu yang namanya contoh-contoh seperti ini itu ya. Makanya ta'allamu min adabihi qabla ilmihi. Dan adab itu ini ya. Itu lebih penting. Kenapa lebih penting? Karena itu yang menjadikan manusia itu di mana saja bisa sukses. Saya bisa menggambarkan begini. Orang pulang dari institusi lembaga universitas ini, S1 dari Unisla, ilmunya itu mungkin hanya 30. Ada lagi yang pulang dari Unisla, ilmunya mungkin 70 ya. Tetapi yang 70 itu tidak berkarakter, sementara yang 30 itu punya karakter yang kuat. Itu nanti siapa yang lebih pintar ketika di masyarakat? Apakah yang menyerap ilmu 70 atau yang menyerap ilmu 30? Itu bisa jadi yang 30. Kenapa? Karena dia telah membawa ruhnya Pak Rektor, telah membawa ruhnya Pak Wakil Rektor, telah membawa ruhnya Pak Bupati. Sehingga ketika pulang itu daya belajarnya itu lebih tinggi. Yang saya terima, ini kalau saya pengalaman pribadi, ketika saya sekolah di Al-Azhar, itu saya pikir ilmunya tidak banyak. Saya pikir, maksudnya tidak banyak, sekarang juga tidak banyak. Tetapi dibandingkan ketika pulang, itu saya merasa lebih banyak sekarang daripada ketika saya pertama kali pulang. Pertanyaannya itu kok bisa begitu, dari mana? Karena ketika saya pulang, saya itu membawa semangatnya guru-guru saya yang luar biasa. Saya tahu persis guru saya itu dulu di Al-Azhar itu, pembimbing saya itu saya naik bis sama guru saya itu, naik bis bergelantungan. Ada orang paling alim di masjid itu namanya Atiyah Soker saat itu. Itu kalau diundang di mana, di televisi diundang, itu datang ke sana, itu naik bis. Penghargaannya terhadap ilmu itu luar biasa. Nah, ini kalau pulang membawa semangat ini, itu yang asalnya ilmunya 30, itu pasti nanti akan lebih sukses. Tamat SMA, sama-sama tamat SMA, masuk Unisla.
Yang satu nilainya 9, yang satu nilainya 8. Tunggu, ketika di Unislah sukses yang mana? Belum tentu sukses yang 9. Kenapa? Boleh jadi yang 9 itu karakter orangnya itu tidak bisa mandiri. Dia hanya belajar kalau diawasi. Tapi yang nilainya 8 itu diawasi atau enggak diawasi itu dia belajar. Dan pengalaman saya secara pribadi, saya punya teman-teman itu banyak yang dulunya SMA itu nilainya sekian, itu ketika di kampus kan sudah enggak ada yang ngawasi, belajar mandiri. Itu nanti akan diselip oleh orang-orang yang nilainya 7 tapi punya kemandirian yang luar biasa. Dan itu pentingnya menumbuhkan karakter kepada ini. Dan itu pentingnya punya pandangan guru yang top. Pandangan guru yang top. Muridnya Mbah Hasyim Asy'ari, kalau dalam tradisi Nahdlatul Ulama, pulang dari nyantri ilmunya 30, tapi pandangan hidup Mbah Hasyim. Ada orang yang mondok di tempat yang lain yang kelas ruhnya itu tidak sampai seperti Mbah Hasyim. Pulang sudah pintar membawa ilmu 50. Tapi ketika pulang yang satu membawa ruhnya Mbah Hasyim, yang satu membawa ruhnya ini. Hampir bisa kita sampaikan. Itu nanti yang di masyarakat sukses itu yang muridnya yang ilmunya hanya 30 itu. Karena begitu dia sampai rumah, tanggung jawabnya timbul. Setiap kali ada pertanyaan, mutolaahnya itu ini. Makanya jadi kiai itu lebih sergap daripada jadi murid, karena pertanyaannya semakin banyak. Itu kalau karakternya nggak muncul, itu bisa-bisa jadi Samsudin. Ya. Tapi kalau karakternya muncul, ini. Imam Syafi'i pulang dari Imam Malik itu statusnya Syafi'i al-Maliki. Dia penganut Imam Malik. Bayangkan. Sampai ke Baghdad, ini pendapat saya. Sampai di Mesir, ngeritik Imam Malik, nulis kitab namanya Khilafu Malik, karena saking gregetene karo wong yang terlalu fanatik dengan Imam Malik. Saya dulu waktu diskusi dengan Gus Bah itu sering gaya-gaya itu kadang-kadang begini. Saya ngeritik ini demi hormat saya kepada dia. Karena dulu Imam Malik itu juga begitu. Imam siapa? Imam Syafi'i. Itu juga begitu. Imam Syafi'i itu juga begitu. Saya mendirikan mazhab baru ini bukan karena saya tidak kepingin keluar dari muridnya Malik, tapi justru karena saya kepingin menghormati Imam Malik. Guru saya yang lain ketika saya dulu sekolah, ceritanya itu begini. Imam Abu Hanifah itu bicara kepada murid-muridnya begini, kalau pendapat kamu masih seperti saya nggak akan bangga. Tapi kalau pendapat kamu sudah berbeda dan bisa mempertanggungjawabkan, saya akan bangga kepada kamu. Nah, murid-murid dengan roh seperti ini, pulang dengan ilmu 30. Roh ini, semangat ini, karakter ini muncul, itu akan tumbuh dengan luar biasa. Maka santri-santri Unislah itu yang hari ini itu nilainya tiba IPK-nya 3,9 atau bahkan ada yang IPK-nya itu 4, ada yang pulang dengan IPK 2,7. Itu belum tentu yang sukses itu yang 4. Boleh jadi yang 2,9 itu telah membawa ruhnya Pak Rektor. Tapi di sini kebetulan penggawean ini ngetono wedang, jadi belum sempat belajar. Baru sempat belajar ketika dia pulang. Loh, santri itu banyak yang seperti ini. Banyak yang seperti ini. Pulang itu yang dibawa itu bukan ilmunya, ya ilmunya dibawa, tapi yang dibawa itu adalah ruhnya. Ruhnya itu yang dibawa. Nah, kita ingin menciptakan pendidikan-pendidikan itu yang seperti ini gitu.
tidak hanya yang nilainya 4, tidak hanya yang IPK-nya 4, IPK-nya 3,75, tapi yang membawa ruh ini. Terima kasih kepada Pak Kemalkan yang datang berkala ini, karena yang muasis ini biasanya yang membawa spirit, nah itu spiritnya Mbah Hashim, spiritnya ini. Nah ya selanjutnya tadi itu soal kebijakan, soal pondok dan lain sebagainya, ya saya tidak tahu secara persis, masing-masing pondok punya kebijakan, tapi saya ingin menyampaikan ya, ada namanya sekolah itu sekolah inklusi. Sekolah inklusi itu saya pikir kita tahu semuanya lah. Sekolah inklusi itu yang sekolah itu tidak hanya memasukkan orang yang normal-normal, tetapi ya, tidak normal ya. Saya khawatir itu tidak normal. Pokoknya yang manusia yang berkebutuhan khusus, karena bahasa sekarang itu kepingin sangat menghaluskan. Dulu itu ya PSK, sekarang PSK, dulu apa namanya, WTS, sekarang PSK, semuanya itu minta dihaluskan ya. Kadang-kadang saking halusnya saking tambah bingung kita ini ya Mbak ya. Pokoknya itulah ya. Itu kenapa? Itu diantaranya itu karena tidak ingin antara sekolah dengan yang di luar sekolah itu berbeda, nggak nyambung. Karena kalau orang itu sekolah orang yang berkebutuhan khusus itu ditempatkan di sekolah yang berkebutuhan khusus, ya sekolah itu hidup dia itu perasaannya hidup itu ya seperti ini, padahal kan tidak seperti itu. Tapi kalau dia kumpul dengan orang yang biasa itu, dia dari awal sudah paham bahwa hidup itu ya begini, sehingga antara sekolahan dengan di luar sekolahan itu ya hidup itu ya sama seperti ini. Nah itu. Nah pendidikan itu juga ya tentu orang punya kebijakan sendiri dan sudah berpikir tentang jauh mana yang menjadi orientasinya dan bagaimana cara mengurangi kekurangan saya ya, seperti tadi disampaikan oleh penanya yang kedua itu tadi. Ya tetapi secara umum kita kepingin bahwa ini ya hidup itu ya begini nih, nggak boleh ditutup teman-teman gitu. Sehingga nanti khawatirnya kalau pulang itu terus kok beda ini antara apa yang ada di dalam dengan apa yang ada di luar, ini kok bisa ini ya berbeda itu. Dan sedari dini semua orang harus menyadari bahwa hidup itu ya memang ini. Ya. Baik ya, itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu ini ya terlalu ini, nggak tahu terlalu apa ini. Terlalu tidak pas, tidak terlalu terkontak ya, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas pertemuan di siang hari ini. Terima kasih kepada Pak Bupati, terima kasih kepada Pak Rektor, kepada Pak Direktur, Pasca Sarjana dan para masyayikh yang saya hormati, kawan-kawan semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian kurang lebihnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya Allah semuanya sudah terjawab. Justru saya di sini banyak belajar pada beliau. Ya, ada satu hal yang mungkin terus kita jadikan sebuah pegangan. Apa yang tadi saya sampaikan di belakang, bahwa ayo terus kita learning agility, terus belajar agar kita terus bisa menyesuaikan diri, dan ketika kita beradaptasi dengan perubahan zaman ini, kita masih akan tetap menjadi diri kita akan menjadi tetap mempunyai keseimbangan bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Saya kira itu. Matur nuwun Gus, matur nuwun Pak Rektor dan semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah, luar biasa sekali. Sungguh hadiah yang tak terkira pada kesempatan kali ini. Kita belajar spirit ruhaniyah dan spirit ilmiah kepada Yai Ghafur, dan kita juga dapat belajar banyak spirit kepemimpinan dari Bapak Bupati Lamongan. Terima kasih atas waktunya. Semoga panjenengan berdua sehat selalu, panjang umur, dan sampai tempat tujuan dengan selamat. Pada Stadion Jenderal ini
marilah kita tutup dengan pantun. Saya baca karena barusan ngarangnya. Ya. Jalan-jalan naik sepur, jangan lupa mampir ke Magetan. Terima kasih Bapak Bupati dan Kiai Ghafur. Semoga membawa berkah untuk Unisla sebagai solusi masa depan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.